Minum. 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 Minumlah. Minumlah. Nona cantik. Presiden Wu kami sudah menunggu begitu lama. Kamu setidaknya harus menunjukkan sedikit penghargaan. Tolong beri kami muka. Sini. Kita adalah kekasih masa kecil. Dengan cinta yang polos. Aku tidak pernah melupakannya. Berikan ciuman. 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 Fang Xinyi. Qin Feng. Apakah ini yang kamu sebut menjamu Klin? Qin Feng. Tidak, bukan begitu. Sini. Qin Feng. Hei Qin Feng, bukan seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu minum anggur bersulang dengannya. Bukankah kamu cukup senang? Itu hanya untuk pertunjukan. Qin Feng, sebenarnya kamu mau ngapain? Fang Xinyi. Kamu sudah menikah. Kamu adalah wanita yang sudah menikah. Apakah aku masih perlu mengingatkanmu? Aku melakukan itu untuk Hao Ming. Bukankah sudah kubilang? Ya, kamu benar-benar ibu yang baik dan cakap. Untuk putra Ho Ming, kamu bisa memainin minum dan ketawa. Qin Feng, apa kamu punya hati nurani sama sekali? Aku hanya ingin hidupku sedikit lebih baik. Jadi, kamu minum dengan Gu Qian, kalau begitu. Aku membuat sendiri, hidup sedikit lebih baik. Aku salah. Tanpa Gu Chen. Pada siapa aku bergantung? Bergantung padamu. Katakan padaku. Maksudmu? Hanya Gu Qian yang menjadi andalanmu. Benar begitu? Ya, hanya Gu Chen. Kenapa belum kamu kirimkan? Apa kamu masih mau bekerja? Aku tidak akan melakukannya lagi. Siapapun mau lakukan, biarkan saja. Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dasar dengan baik. Bagaimana aku bisa mengandalkanmu? Apa yang kamu katakan? Qin Feng, kau bukan sandaranku. Ulangi lagi. Sudah kubilang, kau bukan sandaranku. Baiklah. Karena kamu pikir Gu Qian adalah andalanmu. Kalau begitu, pergilah cari dia. Jangan menyesal. Qin Feng, sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku melakukannya demi Hao Ming, demi keluarga ini. Jika kau masih akan bersikap tidak masuk akal, hasil akhir kita hanya akan perceraian. Selama Gu Chen disebutkan, kamu percaya padanya 100%, dan sama sekali tidak percaya padaku. Pikiran kita sudah berjalan di dua garis paralel, tanpa persimpangan sama sekali, bersama dalam nama terpisah dalam jiwa, ditakdirkan untuk menjadi orang asing. Fang Xinyi. Jika begitu, aku hanya bisa menyerah. 25 tahun kegigihan ini. Aku mengundangmu lagi. Shen Yao. Aku berjanji padamu. Dengan siapa kau minum? Sampai mabuk begini. Kemarilah. Duduklah. Cepat bicara. Bau alkohol menyengat. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Xinyi. Temani aku ke perjamuan besok. Selama kamu ikut denganku. Studi anakmu di luar negeri, kehidupan yang kamu inginkan, kuberikan semuanya padamu. Kau sudah terlalu banyak minum. Pergi sadarkan diri. Apa yang bisa kau tawarkan padaku dengan hal-hal itu? Aku sudah berjanji pada Gu Chen untuk menemaninya besok ke perjamuan yang dia selenggarakan. Oh benar. Dia sudah menyiapkan gaun untukku. Satu gaun pun kau tak bisa siapkan untukku. Tahun-tahun yang kita habiskan bersama dalam suka dan duka, yang aku hargai sebagai harta.
Sekarang tampaknya tidak lebih dari sebuah kompromi. Oh ya, gaun ini, apakah cantik? Presiden baru perusahaanmu. Siapa sebenarnya dia? Sampai membuatmu secara khusus untuknya. Gelar perjamuan sambutan. Dia adalah milik perusahaan kita. Bos besar yang selalu berada di balik layar, sendirian. Dia menyapu bersih seluruh Wall Street. Tapi aku tidak tahu mengapa kemudian dia pensiun. Aku juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba setuju untuk kembali tadi malam. Nanti aku akan memperkenalkanmu padanya. Presiden gue lama tidak bertemu. Jika bukan karena kali ini, dengan presiden baru yang menjabat, saya tidak akan tahu kapan saya bisa bertemu denganmu, Presiden Yang. Kau terlalu memujiku. Adapun aku kali ini, aku kembali dari luar negeri, khususnya untuk presiden grup kita. Banyak peluang di masa depan. Saya dengar, Presiden Shen Yao akan datang. Presiden Shen adalah salah satu tokoh terkemuka di grup Anda. Sayang sekali, saya belum sempat untuk bertemu dengannya. Saya ingin meminta, Presiden gue, mohon kenalkan saya kepadanya. Tidak masalah. Presiden Shen senang hari ini. Nanti, aku pasti akan memperkenalkannya kepada semua orang. Qin Feng. Qin Feng, kenapa kau masih mengikutiku? Jika aku tidak datang, bagaimana aku akan melihat betapa intimnya hubungan kalian? Qin Feng, cepat pulang. Jangan membuat keributan di tempat seperti ini. Ini adalah sesuatu yang kami siapkan secara khusus untuk presiden yang kembali. Apa kedudukanmu untuk bisa menghadiri acara semacam ini? Presiden yang kembali. Tepat sekali. Dia adalah pilar kelompok kami. Aku dikirim oleh kelompok khusus untuk menyambutnya. Jika kamu tidak mengatakan itu, aku akan mengira kamu adalah presiden. Iya, jika Presiden Shen atau presiden melihat ada orang tak jelas menyelinap masuk, maka masalah putramu mungkin. Qin Feng, cepat kembali. Masa depan anakmu penting. Jika kau tidak pergi, aku akan menceraikanmu. Siapa itu? Siapa berani buat onar di jamuan kita? Presiden Shen, saya sudah mengikuti instruksi Anda. Dan mulai tepat waktu. Siapa yang menyuruhmu membawa orang-orang yang tidak terhormat ini masuk? Bagus, saya akan membuatnya segera pergi. Aku sedang membicarakan dia. Dia adalah pasangan dansa saya Presiden Shen. Tunggu sebentar. Dia adalah istriku, Fang Xinyi. Istrimu? Bagaimana dia bisa menjadi pasangan dansa Gu Chen? Presiden Shen, Gu Chen dan aku sudah berteman puluhan tahun. Dia mengundangku. Jadi tentu saja, aku harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lihat, kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Namun aku bahkan tidak sebaik orang luar. Presiden Shen, pria ini hanyalah seseorang yang bergantung pada istrinya. Dia bahkan tidak punya pasangan dansa. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke perjamuan kami. Aku pasangan dansanya. Qin Feng, aku telah berjuang sekuat tenaga demi keluarga. Jika kau masih ingin hidup bahagia bersama, pulanglah sekarang juga. Kalau tidak kita akan bercerai. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu curiga. Pernahkah kau memberiku dan anak kita kehidupan yang layak? Hari ini aku datang ke sini demi putra kita. Aku tidak meminta bantuan apapun darimu. Aku hanya meminta agar kau tidak menghalangiku. Apakah itu begitu sulit? Aku sudah muak. Kau tahu, aku terlalu lelah. Dulu, kamu menangis dan memberitahuku. Kamu menginginkan rumah yang stabil. Selama bertahun-tahun, kamu selalu berpikir aku hanya main-main. Aku selalu menjaga rumah ini untukmu. Tapi sekarang, apakah kamu masih melihat rumah ini di matamu? Cincin ini, aku niat memberikannya pada yang paling aku sayang. Tapi sekarang, itu telah kehilangan makna aslinya. Shen Yao, ini untukmu. Qin Feng, apa maksudmu? Karena kamu selalu punya kata cerai di bibirmu. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bukan hak saya untuk mengatakan, tapi seseorang yang bahkan bergantung pada IR untuk pekerjaan, tidak pantas bicara tentang perceraian.
Qin Feng kan? Ayo. Ini 1 juta. Ambil ini. Pergi ceraikan di R besok. Rp1 juta. Apakah itu banyak? Qin Feng, berapa umurmu? Masih bertindak impulsif? Apa kau pikir kau keren seperti ini? Uang ini. Dia menggunakannya untuk membeli ikatan pernikahan kita. Kau pikir aku harus menerimanya? Bukan begitu. Aku mengerti. Kalau begitu aku tidak punya alasan lagi untuk ragu. Shen Yao, sekarang. Aku tidak bisa menemukan alasan untuk menolakmu. Presiden Qin, selamat datang. Qin. Presiden Qin. Kamu diutus oleh grup untuk menyambut Presiden Qin. Apa kau bahkan tidak mengenalnya? Presiden Shen. Apakah Anda salah? Dia. Bukankah dia hanya karyawan kecil? Bagaimana itu mungkin? Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Orang ini adalah presiden perusahaan kita saat ini. Dan juga magnat Wall Street, Qin Feng. Presiden Qin. Bagus. Qin Feng. Gimana bisa kau tipu aku selama ini? Masih ada gunanya bilang ini sekarang. Mari. Saling menghormati. IR. Apa yang sudah kulakukan? Qin Feng. Makanlah. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita berbicara baik-baik bersama. Suami, Aku sudah selesai makan. jangan bercerai ya. Fang Xinyi. Tidak semua hal di dunia ini bisa berjalan sesuai keinginanmu. Di usia kita ini, mengenai fakta yang sudah ada, yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya. Aku tahu. Aku tahu bahwa belakangan ini aku terlalu dekat dengan Gu Chen. Tapi itu juga demi putra kita, bukan? Tidak apa-apa. Aku mengerti. Semuanya demi putra kita. Jadi mempertahankan hubungan tertentu juga bisa dimengerti. Suami, mari kita jalani hidup kita dengan baik bersama mulai sekarang. Ya, aku janji aku pasti akan menjaga jarak dari Gu Chen. Dengan begini, aku akan menelponnya. Halo, Gu Chen. Aku menelpon untuk bilang, aku sudah menikah. Aku punya keluarga. Mulai sekarang, mari kita jaga jarak. Apa yang kamu katakan, IR? Saya sedang bersama beberapa pimpinan organisasi sedang makan malam. Kemarilah, saya akan memperkenalkanmu. Benarkah? Sepertinya, masalah putra kita sudah beres. Suami, Aku juga bilang. Aku akan mengurus masalah putra kita. suami, kalau begitu, tunggu aku kembali. Ketika aku kembali kita akan bicara baik-baik. Fang Xinyi, kata-kata yang baru saja kau ucapkan sendiri, kau lupakan dalam sekejap mata. Hari ini akhir pekan. Kenapa kau tidak tidur lebih lama sedikit? Aku sudah membeli sarapan. Qin Feng, kau tahu. Masalah Hao Ming sudah beres. Aku tahu. Kau tahu. Jadi kau tidak marah lagi kan? Masalah putra kita sudah beres. Kenapa aku harus marah? Qin Feng, aku ingin kembali kemarin. Tapi Gu Chen minum terlalu banyak. Dia di sini, tanpa ada yang bisa diandalkan. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Hanya saja dia muntah di mana-mana. Jadi aku membantunya membersihkan. Jadi kenapa? Apa hubungannya dia minum terlalu banyak denganmu? Masalah putra kita masih membutuhkan bantuannya, bukan? Dan jika bukan, karena ini, dia tidak akan minum sebanyak ini. Begitukah? Aku hanya tidak ingin berutang budi padanya.
Kamu yang terbaik-baiklah. Aku tidak marah. Masalah putra kita sudah kuatur, tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, kamu bilang kamu yang mengaturnya. Kalau begitu kamu yang mengaturnya. Kau percaya atau tidak itu tidak penting. Aku percaya itu. Qin Feng. Keluarga kita. Sudah lama tidak makan bersama. Bagaimana kalau kita makan bersama? Ini adalah kesempatan langka. Aku ingin mengundang Gu Chen juga. Apa katamu? Qin Feng, apa maksudmu? Sikap macam apa itu? Aku sudah merendahkan diri. Sangat rendah. Keberatan apa lagi yang kamu miliki? Lupakan saja. Lakukan sesukamu. Kamu. Geser sedikit ke sana. Mendekatlah. Acara sebesar ini hanya untuk makan. Mama yang membeli ini. Mama mau buat ini lebih formal. Xiaomin, paman gue. Xiao Gu ada di sini. Cepat. Halo baby. Xiao Gu, kami seharusnya berterima kasih padamu. Dan kau, kenapa kau membawa hadiah? Bibi, ini hanya sedikit tanda perhatian saya. Sini dan saya punya hubungan yang sangat baik. Perhatian ini seharusnya lebih pantas lagi, bukan? Xiao Gu benar-benar anak yang baik, sangat disukai. Tidak seperti beberapa orang. Ketika tamu datang, mereka bahkan tidak tahu cara menyapa. Mama, silakan duduk cepat. Semuanya duduk. Duduk, duduk, duduk. Terima kasih, Bibi. Terima kasih. Qin Feng, kamu duduk. Gu Chen. Mengenai masalah Hao Ming, kita masih harus berterima kasih padamu. Hao Ming, kenapa tak angkat gelas untuk Paman Gu? Baik, terima kasih paman gue. Hal-hal kecil ini, semua itu saya lakukan dengan gampang. Saya bukan tipe pria yang bergantung pada istrinya di rumah. Lagi pula, bukankah ini semakin membuktikan bahwa Hao Ming kita jauh lebih luar biasa? Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki pengaruh besar, masalah ini, saya tidak akan bisa menanganinya, Kam. Sini. Saya melukai bahumu tadi malam. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya. Fang Xingyi. Bukankah kau berutang penjelasan padaku? Bukan? Bukan seperti itu. Hari itu, Gu Chen minum terlalu banyak. Dan aku membantunya. Dia jatuh menimpaku, dan lenganku membentur sudut dinding. Itulah mengapa. Kamu bilang bukankah begitu? Ya, ini semua salah saya. Ini semua kesalahan saya. Saya menekan bahumu dan melukainya. Qin Feng, kamu tidak keberatan kan? Lihat apa yang kau katakan. Sendirian di sini tanpa siapapun yang jaga. Xin Yi kami. Sudah sepantasnya dia membantu. Bibi, apa yang Anda bicarakan? Tapi, saya tidak takut kalau seseorang mungkin mempermasalahkan. Apakah kamu marah pada Xin Ye? Gu Chen, makanlah buah. Makan malam ini. Aku mengundangmu untuk makan malam ini. Sini, bertahun-tahun telah berlalu. Kamu ternyata masih ingat kalau buah favoritku adalah mangga. Kamu makan juga. Ini sangat manis. Suami, aku ingin makan mangga, baiklah. Makanlah. Sangat manis. Aku tidak makan lagi. Aku sedikit alergi. Baiklah. Suami kamu sangat baik. Qin Feng, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kau remehkan? Sangat tidak sopan. Kamu nggak senang kan aku undang Gu Chen? Kamu tidak senang, tapi tidak bisakah kamu mengesampingkan perasaan kamu dan nikmati saja makan malam ini? Apa yang kulakukan? Apakah kamu punya hati nurani? Sini. Menyindirku di sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Baiklah. Sini, maafkan aku Sini. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak datang hari ini untuk mengganggu. Sini, aku minta maaf. Ini semua salah saya. Jangan marah sampai nyakitin diri sendiri. Bagaimana kalau saya pergi dulu? Xiao Gu, kau tidak bisa pergi. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani membuatmu pergi. Ayah, Jadi, apa yang kulakukan? Apa yang kamu lakukan?
Aku menaruh mangga di mangkukmu, dan kamu menukar mangkuk. Jika itu bukan sindiran, lalu apa itu? Aku sangat alergi mangga. Memakannya bisa membunuhku. Apa kau tidak tahu itu? Ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kau bisa makan. Benar. Tapi kamu tidak perlu menggunakan sikap seperti itu saat berbicara dengan Xin Ye. Urusan keluarga kita. Bukan untukmu. Ikut campur. Qin Feng, kamu mau kemana? Seorang pria dewasa, masih merajuk. Mama, berhenti bicara. Gu Chen, mulai sekarang. Kita sebaiknya tetap tidak bertemu lagi. Fang Xinyi. Kau jelas tahu di hatimu. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kamu, apa yang kamu lakukan, Qin Feng? Qin Feng, apa yang kamu lakukan? Qin Feng, apa yang akan kau lakukan? Ayah, saya memperingatkanmu. Jangan main-main. Hanya sebotol anggur tua, masih terbungkus koran. Botol anggur ini adalah yang kita beli saat kita menikah. Aku awalnya berpikir, saat kita genap 50 tahun, kita akan membukanya. Tapi, kita tidak bisa menunggunya lagi. Ada apa dengan semua keributan ini sekarang? Anggurnya enak. Xinyi, sudah berapa lama kita bersama? Sudah 25 tahun. Mari bersulang untuk 25 tahun kita. Biro urusan sipil besok pagi. Kita akan bercerai. Bercerai? Ayah, Qin Feng, sini. Biro urusan sipil. Qin Feng, apakah kamu tahu bahwa karena kamu, dia berada di jalanan tadi malam, berjalan tanpa tujuan sepanjang malam. Dalam cuaca sedingin itu, dia bahkan tidak tahu untuk memakai mantel. Fang Xinyi, kaulah yang meremehkanku. Sekarang berdiri di pintu masuk biro urusan sipil. Untuk siapa kau melakukan sandiwara ini? Qin Feng, bisakah kita tidak bercerai? Kalau sakit bisa lain hari. Biarkan Gu Chen mengantarmu kembali untuk beristirahat. Qin Feng, pria macam apa kamu ini? Sini memohon padamu seperti ini. Dan kamu masih bersikap angkuh. Mari kita lakukan hari ini. Sertifikat perceraian ini menyaksikan 25 tahun kita. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Fang Xinyi. Qin Feng, aku ingin menanyakan satu hal terakhir padamu. Janjikan aku satu hal. Apa? Besok adalah perayaan promosi Hao Ming. Sebelumnya kita tidak pernah punya waktu untuk menemaninya dengan layak. Aku harap kamu bisa sepenuhnya hadir di acara penting dalam hidupnya ini. Baiklah. Aku berjanji padamu. Hao Ming sudah tidak muda lagi. Siapapun yang ingin dia bersama, biarkan dia memilih sendiri. 2 hari terakhir ini, kau harus istirahat yang baik. Sini. Saya pasti akan membuat Hao Ming menerimaku. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Hao Ming meninggalkanmu. Ayo pergi. Mimpi yang telah tertidur selama 25 tahun ini.
harus bangun. Teman-teman sekelas, silakan duduk. Jangan malu-malu. Ya Tuhan, ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai Hotel Bintang 5. Kemewahannya sungguh di luar imajinasiku. Apakah ini ballroom yang hanya individu kelas atas yang bisa memesan di muka ruang perjamuan? Jika bukan karena mengikuti Tuan Muda Kie hari ini, bagaimana kita bisa punya kesempatan untuk datang ke sini? Hao Ming, Ada apa, Ruoyu? keluargamu sangat memanjakanmu. Hanya sebuah perayaan promosi, dan itu benar-benar diadakan di hotel kelas atas seperti ini. Hao Ming, Mama, Hao Ming. Halo Bibi, halo baby. halo Bibi, halo Bibi. Mama, Halo semuanya. Mama. Mengapa perayaan promosi diadakan di tempat ini? Tempat ini, Paman Gucin Muryang, secara khusus memilihnya untukmu. Mama, di mana ayahku kalau begitu? Ayahmu dia. Helmin. Paman. Helmin, lihatlah, hadiah yang Paman siapkan untukmu. Apakah kamu masih menyukainya? Ini adalah kunci Maserati. Hadiah ini terlalu berharga. Hao Ming masih terlalu muda. Dia tidak bisa menerimanya. Helmin sudah dewasa, memiliki mobil, membuatnya nyaman untuk pergi kemana saja. Maserati, mobil impian seorang anak laki-laki. Kami tidak punya ini sebelumnya. Kini saatnya beri pada anak itu. Kita tidak boleh pelit. Terima kasih paman gue, tidak perlu sungkan. Helmin, nanti, paman bakal beri yang lebih bagus. Ruoyu, setelah malam berakhir, aku akan mengendarai ini dan mengajakmu jalan-jalan. Baiklah, keluargamu memperlakukanmu. Terlalu murah hati bukan? Apakah dia juga ayahmu? Ini adalah kerabat ibuku. Hao Ming. Selamat atas keberhasilanmu mencapai tujuan. Hao Ming. Siapa ini lagi? Kenapa dia begitu berantakan? Dia baru saja membawa ikan dan datang. Terima kasih. Untuk acara bahagia putramu, dia kasih sampah segitu saja. Dia benar-benar orang yang pelit. Aku tidak suka hadiah yang ayah berikan padamu. Bukan. Paman ini memberimu mobil mewah. Tapi ayahmu, Hao Ming, perayaan hari ini untuk kemajuan akademismu sangat istimewa. Mulai hari ini, kau juga dianggap dewasa. Ayah harap kau bisa pikulah tanggung jawabmu sendiri dan genggamlah hak untuk memilih hidupmu sendiri. Entah itu benar atau salah. Semoga kamu selalu tidak rendah diri dan tidak pula angkuh seperti ikan di air. Untuk perjamuan kemajuan akademik Haomi, dia hanya memberikan sebuah hidangan. mungkin itu semacam spesies langka. Apa yang mungkin bisa dia berikan? Spesies langka. Mungkin dia memungut sampah di sana dan membawanya. Nona muda ini cukup fasih berbicara. Meskipun ikan ini bukan spesies langka, dia punya cerita. Kisah macam apa yang mungkin dimilikinya? Ayah yang menangkapnya sendiri. Hao Ming, apa yang kamu lakukan itu salah. Itu hanya ikan bukan? Aku akan membayarmu berapapun harganya. Jangan mempersulit Haomi. Ambil itu. Aku tidak akan. Aku bilang ambil itu. Itu hanya ikan busuk bukan? Aku bahkan ingin menginjaknya beberapa kali. Berapa harganya? Haoming jangan takut. Hari ini paman guimu ada di sini. Dan aku adalah dukunganmu. Masalah antara kita ayah dan anak. Bukan untuk kamu ikut campur. Masalah keluargamu. Aku tidak ingin ikut campur. Tapi sekarang kamu. Sini sudah bercerai. Masalah Haoming adalah urusanku. Haoming, apakah kamu bersedia membiarkan paman gue menjadi ayahmu? Haoming, apakah kamu benar-benar tidak akan setuju? Haoming, Gu Chen, sini. Kenapa kamu memukulku? Gu Chen, jangan libatkan Hao Ming dalam hubungan kita. Dan aku sudah menekankan. Aku setuju. Haoming, kamu setuju ketika ibumu dan aku menikah? Apakah kamu ingin mengganti nama belakangmu menjadi Gu Qin Haoming? Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bersikap adil kepada ayahmu? Untuk pengasuhannya, Haoming mengikutiku ratusan kali. Lebih baik daripada mengikuti ayah kandungnya yang tidak berguna. Kim Hao Ming, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Sini, saat ini. Aku sudah siapkan ini lama. Hari ini Haoming akan menjadi saksi kita. Cincin ini, kupilih dengan cermat untukmu. Aku harap kamu menerima pengakuanku. Qin Feng, di saat seperti ini, bagaimana dia memang masih bisa tersenyum? Kamu hanya sionggok kayu. Bahkan demi putramu, kamu seharusnya tidak membiarkan Gu Chen dipermalukan di depan umum. Sini. Hei sini. Saat ini, lebih dari 20 tahun, aku menunggu.
Aku sudah melatih adegan ini berkali-kali dalam mimpiku. Sini jangan khawatir. Selama kita bersama, aku pasti akan baik pada Haomi. Seperti anakku sendiri. Dan menyayanginya. Sini lihat, kita mendapat restu semua orang. Selamat. Qin Feng Kan. 1 juta ini, ambillah. Dan kamu masih menerimanya. Orang-orang harus tahu tempatnya. Kamu hanya orang tak berguna, hanya aku yang bisa membuat Sini bahagia. Adapun 1 juta ini, itu cukup bagimu untuk hidup sisa hidupmu, tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Hanya 1 juta. Apa kamu sudah gila? 1 juta ini bahkan tidak sebanding dengan ikanku. Kamu masih berani menyebut ikan busuk dan udang busukmu, dasar pemulung. Apakah kamu menceraikan Xinye? Sekarang kamu hidup dari jualan ikan. Katakan padaku, aku punya uang. Ayo berapa yang kamu mau? Aku akan memberikannya padamu. Melempar uang ke seseorang. Benar-benar keterlaluan. Gu Chen, apa yang kamu lakukan? Qin Feng. Perjamuan promosi hari ini diatur secara pribadi oleh Gu Chen. Jadi aku mengundangnya. Apa kamu baik-baik saja? Hanya uang segini. Kupikir kamu orang kaya raya yang mau lempar beberapa juta padaku. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak tahu malu. Kamu mau uang kan? Kalau begitu katakan saja dengan jelas. Ini, aku juga punya di sini. Untukmu. Hanya itu. Lupakan saja. Aku benar-benar tidak peduli dengan jumlah uang ini. Kamu tidak peduli. Bukankah kau sendiri bilang, kau sangat kaya? Perayaan penerimaan anakmu, kau bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Kau tidak berguna. Apa kau dianggap ayah yang baik? Haoming, hal-hal yang kamu inginkan harus diciptakan melalui usahamu sendiri. Kamu tidak bisa selalu bergantung pada orang lain. Sama seperti tidak ada seorang pun yang akan selalu berada di sisimu. Miskin tetap miskin. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bukankah itu karena kau si tidak berguna ini tidak bisa menghasilkan uang? Bukankah kau bilang kau meremehkan uangku? Cek itu, yang baru saja kau robek 1 juta. Kemarilah, kembalikan padaku. 1 juta kan? Akan kukembalikan padamu. Halo, dari rekeningku, tarik 1 juta untukku. Dimengerti Presiden Qin, Anda di mana sekarang? Kami akan datang mencari Anda. Kalian semua, Dewan Direksi dengan suara bulat menyetujui agar Anda menjabat sebagai Presiden seluruh Wanxiang Group. Penunjukan ini sudah berlaku. Kami sedang dalam perjalanan. Kami ingin merayakan bersama Anda dan mengadakan pesta penyambutan. tidak perlu pesta. Aku akan mengirimkan lokasiku padamu. Datang saja langsung. Masih 1 juta. Jika kau benar-benar sekaya itu dan seberkemampuan itu, Sini dan Haomi tidak akan bersamamu menjalani hidup sesulit ini. Qin Feng, hari ini adalah perayaan penerimaan Haoming. Jangan terus berpura-pura seperti ini. Jika kamu bertindak seperti ini, bagaimana teman-teman sekelas Haoming akan memandangnya? Aku harap nanti, saat uangnya tiba, kamu masih bisa sombong seperti sekarang. Aku sombong. Seseorang mengirimiku uang. Aku terlalu senang sampai tidak peduli. Berhentilah berpura-pura di sini. Tunggu sampai kau menghasilkan uang ini sebelum bicara. Presiden Qin, 1 juta Anda sudah masuk ke rekening Anda. Shen Yao, kenapa kau di sini? Tentu saja saya di sini, khusus untuk menyambut Presiden Qin kembali ke Wanxiang Group. Tuan Charlie, Nona Miyamoto, kenapa kalian semua ada di sini juga? Siapa kalian berdua? Saya Charlie, orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika dari grup Wanxiang. Saya Kepala Wilayah Asia Pasifik, Miyamoto. Shen Yao hari ini ingin menjadi tuan rumah untuk Tuan Qin Feng, pesta penyambutan, tapi dia belum menerima balasan Tuan Qin. Tidak disangka, Tuan Qin juga ada di sini. Mereka tahu Anda akan kembali ke Wanxiang Group, datang langsung demi menyambut Anda. Saya selalu menganggap Tuan Qin sebagai panutan saya. Lalu perlahan-lahan, saya mencapai posisi saya saat ini. Mendengar Tuan Qin kembali ke Wanxiang, saya tentu saja harus datang dan menyambut Anda. Saya mendengar Shen Yao berkata bahwa Tuan Qin, keluarganya memiliki beberapa masalah. Saya pikir, tidak ada anak laki-laki dari wilayah Amerika yang lebih cocok menjadi seorang putra. Ini adalah pemuda bangsawan dari wilayah Amerika, muda dan tampan. Jika Tuan Qin tidak puas, saya juga sangat bersedia untuk melayani Tuan Qin dan menjadi putra Anda. Tuan Charlie, tidak perlu seperti ini. Aku sudah tidak di Wanxiang Group selama bertahun-tahun sekarang. Banyak cara penanganan masalah sudah ketinggalan zaman. Lagi pula aku tidak terlalu akrab dengan kalian berdua. Saat kita bekerja sama di masa depan, aku minta kalian berdua lebih pengertian. Saya tidak akan berani. Mohon bimbingannya. Sama sepenuhnya, mari kita bekerja sama untuk menciptakan bagi grup lebih banyak kejayaan. Bagaimana jika saya tidak? Jika kamu berani menolak,
maka posisimu sebagai wakil presiden akan berakhir. Hanya Dewan Direksi yang memiliki otoritas atas tingkat wakil presiden, penunjukan dan pemberhentian. Hak Anda dalam menunjuk dan mencopot jabatan berada di bawah posisinya. Saya sudah berada di Wanshan selama 18 tahun. Badai apa yang belum saya lalui? Dan Anda, peninggalan lama dari lebih dari 20 tahun yang lalu, seharusnya sudah lama disingkirkan. Namun orang-orang di Dewan Direksi itu bersikap tahayul tentang Anda, seolah-olah Anda adalah Tuhan. Hari ini, saya ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya Anda miliki. Qin Feng, apa kau tidak akan berurusan denganku? Ayo, kenapa kau tidak datang sekarang? Mengintimidasi pakai pengaruh orang lain. Tuan Qie, tidak perlu membuat kata-kata Anda terdengar begitu tidak menyenangkan. Bagaimanapun kita akan bekerja sama di masa depan. Sepertinya hari ini, kamu bertekad untuk melindungi Gu Chen. Meskipun saya bukan orang baik, mereka yang mengikuti saya pasti akan melindungi. Kalau tidak, bagaimana dapat hormat? Bagaimana? Ada yang mau melayani saya dengan rajin. Selain itu, fondasi posisinya. Fondasi tidak pernah bersih. Baiklah. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Shen Yao, panggil Dewan Direksi dan minta mereka memecat Louis dengan Gu Chen. Baiklah. Tuan Qie, sepertinya Anda ingin bersaing dengan saya. Mari kita bersaing. Jangan lupa, tanpa keputusan akhir Dewan Direksi, Anda akan memiliki satu lawan tangguh lagi di masa depan. Aku tidak peduli. Berita datang dari Dewan Direksi. Mereka mau rapat membahasnya. Saya sudah di sini, di Wanxiang selama 18 tahun, ketika Anda tidak hadir. Seluruh pasar Eropa dibangun oleh upaya saya. Tidak ada yang pernah di posisi saya bertahan selama ini. Kecuali orang-orang di dewan itu. Sudah pikun semua. Halo. Apa? Bagaimana itu mungkin? Tuan Louis, apa yang terjadi? Sepertinya Dewan Direksi sudah memutuskan. Louis, Anda dipecat. 18 tahun. 18 tahun penuh. Aku sudah mencurahkan begitu banyak usaha ke sini. Kau bisa pecat aku cuma dengan satu kata. Jika aku bukan pemegang saham utama, memecatmu memang akan sedikit merepotkan. Tanpa izin dewan, itu tidak mungkin. Namun, untuk seseorang di posisi ini aku, dan aku, hanya butuh satu kata. Berapa banyak ekuitas yang kau sebenarnya miliki di grup ini? Bagaimana kau bisa memiliki begitu besar pengaruh? 51%. Jadi begitu. Mengingat 18 tahunmu, bekerja keras untuk grup selama periode ini, kesalahan yang telah kau buat, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Ini juga merupakan tindakan belas kasihan terakhir grup kepadamu. Pergi. Gu Chen, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu pergilah. Cepat pergi. Qin Feng, aku akui, aku tidak sebaik kau dalam karirku, tapi cintaku pada Xin Ye lebih besar darimu, tidak kurang. Jika aku diberi kesempatan lain, aku tidak akan meninggalkan Xin Ye. Tak akan kubiarkan kau manfaatkan situasi ini. Demi dia, aku menyerahkan segalanya. Aku tidak di sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Aku menghabiskan 25 tahun tanpa pernah mencapai hatinya. Baru setelah kemunculanmu, aku menyadari segalanya hanyalah sandiwaraku sendiri. Tidak, itu tidak benar. Fang Xinyi, kau terus berkata, aku bukan seseorang yang bisa kau andalkan. Tapi bagaimana denganmu? Setidaknya kau masih punya ibumu dan putramu. Tapi bagimu, 25 tahun yang lalu, aku datang ke Jiangchen sendirian. 25 tahun kemudian, putraku justru memanggil orang lain ayah. Ayah, aku salah. Kau tidak salah, kau hanya ingin ayah yang kaya itu saja. Qin Feng, bagaimana bisa kamu berbicara kepada anak itu seperti itu? Apa kau pikir hari ini, jika aku bukan Presiden Wanshan, jika aku tidak bisa menghasilkan 1 juta, apakah dia masih akan berkata padaku bahwa dia salah? Qin Feng, Cukup, sejak kau mengkhianatiku, kita sudah berakhir. jika bukan karena kamu dengan egois, menyembunyikan identitas aslimu dari kami, mengapa aku harus mengejar kekayaan, berlari-lari? Dan menyembunyikan sesuatu, apakah kebahagiaan keluarga dibangun di atas identitas seseorang? Kamu yang tidak jujur duluan. Hatimu, kapan pernah jujur padaku? Cukup, aku lelah. Hao Ming, tindakanmu hari ini telah sangat mengecewakanku. Apa kau dengan naif percaya bahwa sekadar gelar bisa mengubah segalanya? Apa yang kau pilih hari ini bukanlah kasih sayang keluarga, melainkan bentuk kepentingan diri sendiri. Ayah, aku minta maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki dengan sekadar permintaan maaf. Tindakanmu hari ini bukan hanya tidak menghormatiku, tapi juga pelarian dari tanggung jawab. Aku tidak akan memaafkanmu.
Hanya karena kau adalah putraku, aku ingin kau mengerti bahwa setiap tindakan ada sebabnya, dan setiap sebab ada akibatnya, dan orang-orang selalu harus membayar atas pilihan mereka sendiri. Karena hari ini, kau memilih Gu Chen, maka kau harus membayar atas pilihanmu sendiri. Qin Feng. Hao Ming masih anak-anak. Apa yang kamu lakukan? Shen Yao. Pekerjaan Hao Ming dan sumber daya dukungan penelitian ilmiah, biarkan dia mencarinya sendiri. Yang dibutuhkan grup kita adalah orang-orang yang benar-benar cakap, yang bisa menanggung semua tanggung jawab. Baiklah, Hao Ming, kau dengarkan juga, tidak peduli jenis pekerjaan apa yang kau temukan, kau harus belajar untuk bertanggung jawab atas tindakanmu. Qin Feng, masalah Hao Ming. Apakah itu benar-benar diatur olehmu? Sudah berkali-kali ku bilang padamu, tapi kau tidak pernah mempercayaiku. Itu dia menipuku. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya tidak mempercayainya. Karena dia Gu Chen, dia adalah kekasih masa kecilmu, cinta pertamamu. Di depannya, aku akan selalu menjadi orang luar. Tidak, bukan begitu. Baiklah, Yao Yao, kapan kita akan ke Eropa? Presiden Qin, kita mungkin tidak bisa lagi pergi ke Eropa. Kantor pusat akan pindah ke Jiangchen. Ya, Dewan Direksi sudah lama menyelidiki lingkungan geografis Jiangchen dan peluang pengembangan sangat besar. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat untuk jangka panjang perusahaan. Keputusan sudah dibuat pada saat yang sama. Ini juga merupakan tanda kepercayaan atas kembalinya Anda. Ini memang kejutan yang menyenangkan. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, grup pasti akan mencapai puncak berikutnya. Aku akan susun ulang rencana itu, dan di Jiangchen, mencari peluang bisnis baru. Fang Xinyi, meskipun kita sudah bercerai, aku masih ayah anak itu. Aku akan memberinya kesempatan untuk mendidiknya. Apa maksudmu? Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin anakku, karena dorongan sesaat, menderita hukuman seumur hidup. Benarkah, Ayah? Ini adalah kesempatanmu untuk belajar, dan cara untuk mengakui kesalahanmu. Tapi, jika kamu tidak bisa melatih dirimu dengan benar, maka kamu tidak perlu memanggilku ayah lagi. Ayah, aku akan bekerja keras. Aku akan menunggu kabar baikmu. Fang Xinyi, kamu juga jaga dirimu baik-baik. Shen Yao, ayo pergi. Qin Feng, kamu sudah berubah. Orang selalu berubah, terutama setelah mengalami pengkhianatan dan penipuan dari orang yang paling mereka cintai. Qin Feng, aku tahu aku menyakiti hatimu, tapi aku membuat kesalahan. Bisakah kita kembali bersama? Fang Xinyi, apakah kamu pikir waktu bisa mengalir mundur? Kamu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Apakah kamu pikir satu frasa kembali bersama bisa secara otomatis menyembuhkan semua luka? Bisakah itu sembuh secara otomatis? Kamu menyadarinya terlalu terlambat. Saat kamu berbalik, aku sudah tidak di tempatku yang dulu. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku mencintaimu. Aku hanya disesatkan. Jangan gunakan alasan seperti itu sekarang. Terhasut bukanlah alasan untuk mengkhianatiku. Orang harus selalu membayar atas pilihan mereka. Bahkan jika kamu berbalik, aku sudah tidak di tempatku yang dulu. Bukan? Bukan begitu, Qin Feng. Beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Bagaimana dengan Hao Ming? Kita adalah orang tuanya. Apa yang kamu harapkan dia lakukan? Aku akan memberi Hao Ming kesempatan. Tapi itu tidak berarti aku akan memberimu kesempatan. Masa depan Hao Ming ada aku. Tapi dia harus belajar bertanggung jawab. Aku mohon padamu. Berikan satu sama lain. Satu kesempatan lagi. Tolong. Ayo pergi. Qin Feng. Ayah, Qin Feng. Aku salah. Aku sudah salah. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Memang, lihat Wan Xiang juga tidak mengecewakan Anda. Nilai pasar saat ini sudah melebihi 5 triliun. Itu semua karena Anda ada di sini. Ayah, proyek baru sudah dinegosiasikan. Wan Xiang sudah membuka pasar baru di Australia. Bagus sekali. Presiden muda Qin benar-benar membuat kemajuan pesat. Saya rasa dia akan segera melampaui Anda. Ayah, aku ingin. Katakan saja apa adanya. Kenapa masih formal sama aku? Ayah, aku ingin pergi menemui ibu. Silakan. Ayah, apa kau benar-benar tidak akan naik? Kamu duluan.
Halo ayah. Ibu bilang di luar hujan, di mobil dingin. Dia ingin ayah naik dan menghangatkan diri. Aku tidak akan merepotkan ibumu. Aku akan mengantarmu pulang setelah kamu selesai mengobrol. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Aku sudah. Halo ayah. Semuanya sudah siap. Nggak mau ngobrol lagi sama ibu. Ayah. Sudah begitu lama. Ayah belum memaafkan ibu. Apa yang perlu? Dimaafkan atau tidak dimaafkan? Siklus sebab dan akibat. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Bertemu lagi hanya akan membuatnya semakin bernostalgia, hanya menambah kekhawatiran. Ayo pergi.